Hai kamu, kaula muda yang ingin kaya ilmu. Welcome back to Kamu Hukum YouTube channel. Nah, buat yang pertama kali datang di channel aku, perkenalkan aku Dr. Tina Amelia SH MH CLA. Profesiku adalah seorang akademisi dan praktisi hukum. Di channelku ini, aku akan mengedukasi kalian terkait dengan hukum dengan bahasan yang ringan dan menarik mengenai lifestyle, kemudian woman empowering, dan hobbies. Nah, aku juga akan membagikan hal-hal lainnya yang tentunya positif. Stay tune ya di videoku. Aku akan mengedukasi kalian terkait dengan refinding atau inovasi bisnis dalam perspektif pembaruan hukum. Nah, apa sih maksudnya? Nah, untuk episode kali ini memang aku akan lebih spesifikkan di kalangan atau di lingkup BUMN. Jadi inovasi bisnis itu sangat penting, terutama untuk platform perusahaan BUMN. Kenapa? Karena kita tahu BUMN itu adalah perusahaan milik negara, kemudian labanya atau keuntungannya juga tentu akan menjadi laba atau keuntungan negara juga. Nah, tentunya inovasi bisnis itu sangat diperlukan karena kita tahu bahwa selama ini ada stigma yang mengatakan bahwa hukum itu kaku, hukum itu tidak menganulir bisnis. Nah, padahal stigma-stigma tersebut itu salah. Mengapa demikian? Karena sebetulnya hampir di seluruh regulasi atau hampir di seluruh peraturan itu akan ada pasal di mana tentu akan bisa dikomunikasikan. Nah, bisnis tanpa satu hal yang progresif atau tanpa satu pembaruan tentu tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh karenanya sebetulnya ada 3 landasan yang bisa digunakan dalam inovasi bisnis yang kaitannya dengan regulasi. Yang pertama, teori yang biasa digunakan adalah teori progresivitas hukum atau hukum progresif yang tentunya dicetuskan oleh Sarjito Raharjo, di mana hukum tentunya harus bisa mengakomodasi kepentingan bisnis. Kemudian yang kedua, middle range teorinya yang biasa digunakan adalah teori analisis of law, di mana sebetulnya hukum ini juga harus mampu menginovasi produk dan menjadikannya inovasi dalam ekonomi. Kemudian di apply teori kita bisa menggunakan hukum-hukum yang applicable, misalkan teori hukum kontrak, teori cost and benefit analysis, dan seterusnya. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah refinding atau inovasi bisnis dalam perspektif penemuan hukum itu baru dimungkinkan apabila ada sinergi, baik itu antara divisi legal dengan divisi inovasi bisnis, divisi produk, kemudian divisi mitigasi risiko, dan divisi-divisi lain yang terkait untuk akhirnya bisa menghasilkan satu penemuan hukum yang inovatif dan pengembangan bisnis yang juga amazing tentunya. Nah, sampai ketemu di episode lainnya. Dan jangan lupa always stay tune ya di channelku supaya aku lebih bersemangat untuk bikin video-video lainnya.